Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesi Sandara dengan NIM 2003009 kelas Seramik A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profesor dan bagaimana peningkatan awal komputer sampai saat ini. Pengertian profesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer pada generasi saat ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu chip silikon. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima adalah komputer yang digunakan dengan memunculkan isi dan scale integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Jelaskan apa itu RAM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih dikenal sebagai memori. Cara kerja RAM: saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula. Untuk itu sangat penting bagi Anda untuk memiliki perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Jelaskan apa itu ROM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. ROM adalah read-only memory, sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM, ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Cara kerja RAM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat tetap dapat tersimpan. Jelaskan apa itu hard disk, bagaimana cara kerjanya, kapan digunakan. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data, sementara yang tak memberikan gaya magnet dapat tersimpan dengan nol. Kapan RAM, ROM, hard disk berperan di komputer? RAM berperan dalam komputer ketika pengguna menjalankan sistem operasi dan pemrograman. ROM berperan dalam komputer untuk menyimpan sistem firmware dan bootloader. Hard disk berperan dalam komputer untuk menyimpan file atau data. Jelaskan tentang monitor, sejarah perkembangannya. Monitor merupakan salah satu hardware dari komputer yang dimaksud dengan monitor output device, alat keluar yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai interface atau layar visual menghubungkan antara manusia dengan komputer. Tahun 1855, tabung Kepler Heinrich
Friedrich Gepler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Tahun 1959, sinar katoda ditemukan Julius Plucker, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Tahun 1888, penemuan liquid crystal Friedrich Reinitzer, ahli kimia dari Australia, menemukan fenomena kristal cairan ini membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang dimiliki dua titik cair. Tahun 1897, tabung Brown-Cary Ferdinand Brown mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Tahun 1930-an, siaran full elektronik Manfred von Ardinen, ilmuwan universal Knowledge, berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama pada tahun 1931. Ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Tahun 1963, penemuan liquid kristal cyan-biphenyl. George Gray, ahli kimia dari Universitas di Inggris, menemukan kristal cairan cyan-biphenyl. Kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD pada saat ini. Tahun 1969, TN LCD pertama James Ferguson mengembangkan teknologi TN Twins Pneumatic yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Tahun 1981, IBM membuat standar MBA dan CGA dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dan warna. IBM membuka jalan untuk pengembangan monitor komputer yang universal. Tahun 1984, standar EGA berakhir. Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer grafik hardware. Tahun 1988, standar VESA akhir tahun 1980-an, NEC bersama dengan 8 prosedur grafik card lainnya membentuk Video Electronic Standards Association atau VESA. Sejak saat itu ditetapkan sebuah standar yang seragam untuk software, grafik card, dan monitor. Tahun 2000, layar datar untuk home user monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Pada tahun 2005, layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya, namun mata harus pada posisi tertentu. Di masa depan, monitor adalah datar dan 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitor 3D akan menjadi tren berikutnya. Nantinya, tanpa kacamata pun tampil 3D sudah dapat dinikmati dari semua sudut pandang mata. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Saat ini hampir semua produsen besar telah melakukan penelitian dan membuat prototipenya. Apa itu VGA? Macam-macam VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Namun VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan daya penyimpanannya atau memori dikenal sebagai VRAM, Rambus, SG-RAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya,
VGA juga memiliki berdasarkan fisiknya yaitu VGA add-on dan VGA on-board. Mengapa seluruh komputer dimulai dengan huruf C, kemana A dan B? Pada tahun 1960-an, ide untuk memberi huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berasal dari sistem komputer yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. PC IBM menggunakan sistem operasi CVM, Control Program for Mikrokomputer, yang dapat memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86 DOS untuk membuat partisi dengan komputer PC IBM atau yang lebih dikenal sebagai PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal, setiap komputer PC atau itu hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kemudian dilabeli drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentan yang sama yaitu tahun 1980-an, Harris memulai melakukan standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasional Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka semua urutan alfabet tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk diberi label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah dapat menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksi drive A atau drive B. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.